Bab 161. Tuan Dev, ternyata Anda benar-benar kemari. Saya senang sekali. Ayo silakan duduk. Chester bergegas menarik kursi dan mempersilakan Dev untuk duduk. Chester yang begitu ramah membuat Dev sedikit bingung, meskipun dia berpesan pada Jansen untuk memberitahukan kedatangannya, tapi tidak perlu sampai seperti ini kan? Pak Chester, apa kamu mengenalku? Dev bertanya dengan kebingungan. Tentu saja, saya juga hadir di pertemuan Tuan Indrawan. Bahkan aksi Tuan Dev malam itu juga masih saya ingat dengan jelas. Stanley berani bersikap kurang ajar pada Tuan Indrawan. Akhirnya tersungkur hanya dengan satu tendangan dari Tuan Dev. Chester teringat malam pertemuan itu, hatinya sangat bersemangat. Waktu itu Stanley beserta dengan anggota geng naga api datang dan menakuti hadirin. Bagaimanapun mereka semua adalah pebisnis, mereka tidak pernah berada dalam situasi mencekam seperti itu. Kemudian Dev muncul dan menghabisi Stanley. Hal itu membuat semua orang langsung memuja Dev. Melihat Chester membahas kembali masalah perjamuan Indrawan, Dev tersenyum. Dia akhirnya mengerti kenapa Chester bersikap begitu ramah padanya. Kalau tahu seperti ini, dia tidak akan repot-repot berpesan pada Jansen. Dia bisa datang langsung saja. Sekarang saya hanyalah seorang staf pemasaran biasa. Saya datang untuk menegosiasikan masalah kerjasama. Masalah yang sudah berlalu tidak perlu dibahas lagi. Dev berkata dengan sangat merendah. Baik, Chester menganggukkan kepalanya dan segera memanggil sekretarisnya. Nelly, mana kontrak yang saya minta kamu siapkan? Sudah Pak, Nelly segera membawakan kontrak itu ke dalam ruangan. Tuan Dev, dilihat dulu, kalau Tuan Dev rasa ada yang tidak cocok, bisa diganti. Chester menyerahkan kontrak itu pada Dev. Dev mengambil kontrak itu dan tidak melihatnya lagi. Tidak perlu dilihat lagi, saya percaya pada Pak Chester. Kalau begitu, kita langsung tanda tangani saja. Chester bergegas mengambil pena dan menyerahkannya kepada Dev. Tapi pada saat Dev mau menandatangani kontrak itu, Navarro dan Sana menerobos masuk. Tuan muda Navarro, Chester mengernyitkan keningnya dan menatap Navarro. Meskipun Navarro menerobos masuk dengan tidak sopan, Chester juga tidak mengatakan apa-apa, karena bagaimanapun Lawrence Cosmetic tidak bisa mengalahkan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Quintan. Meskipun dalam industri kosmetik, Lawrence Cosmetic termasuk perusahaan yang paling besar, tapi keluarga Quintan bergerak di seluruh industri, mereka juga merupakan grup yang bergerak di berbagai bidang. Pak Chester, saya datang untuk menegosiasikan kontrak denganmu. Saya ingat terakhir kali kita mendiskusikan kontrak ini sepertinya tidak ada masalah, kenapa tiba-tiba kamu malah menandatangani kontrak dengan orang lain? Raut wajah Navarro menjadi sangat dingin. Tuan Navarro, kami sudah mempertimbangkannya dari berbagai aspek, dan merasa akan lebih baik apabila bekerja sama dengan PT Damai Kimia, karena kita semua juga pebisnis, tentu akan mementingkan keuntungan. Chester menjelaskan sambil tersenyum. Sialan, kamu kira saya ini gila? Navarro memelototi, PT Damai Kimia mengutus seorang staf biasa, dan kamu langsung tanda tangan kontrak dengannya, apa mereka menyogokmu? Saya kemari mewakili keluarga Quintan, saya datang langsung saja sudah sangat memberi muka padamu, jangan tidak tahu diri. Navarro mengamuk, awalnya dia kemari untuk menghina Dev, tapi tidak disangka malah dia yang menjadi badut. Kalau Dev berhasil menandatangani kontrak dengan Lawrence, mau ditaruh di mana mukanya? Mendengar Navarro berkata demikian, senyuman di wajah Chester juga sirna. Tuan Navarro, tolong jaga bicaramu. Lawrence Cosmetic ini adalah perusahaanku. Saya mau bekerja sama dengan siapa juga tidak menjadi urusan keluarga Quintan, tidak peduli sekuat apa kalian. Chester juga tidak segan-segan lagi, raut wajahnya seketika menjadi dingin. Navarro tercengang, dia tidak menyangka Chester berani berkata seperti itu padanya. Kamu berani berkata seperti itu padaku? Navarro mengernyitkan keningnya, raut wajahnya memucat, percaya tidak kalau dalam waktu 1 bulan, saya akan membuat perusahaanmu ini udah bisa bertahan di kota surau. Bab 162. Chester mendengus, terserah saja, saya tidak takut pada kalian. Navarro seketika kehabisan cara karena ancamannya tidak berguna. Pak Chester. Saat itu, dari luar terdengar suara Martin yang menghampiri dengan panik. Sekarang dalam aspek produksi maupun pemasaran, perusahaan kita akan lebih baik apabila bekerja sama dengan keluarga Quintan, keuntungan yang didapat akan lebih besar. Martin sudah menerima sogokan dari keluarga Quintan, kalau kontraknya tidak berhasil ditandatangani oleh mereka, dia harus mengembalikan uang yang sudah dia terima, dan Navarro bisa saja membocorkan hal ini. Martin, sejak kapan kamu mulai berhak mengatur masalah kontrak kerjasama? Jangan lupa, kamu hanyalah seorang manajer, tidak ada hakmu untuk bersuara di sini. Chester berteriak pada Martin. Martin yang terkejut seketika tidak berani bersuara lagi, dia hanya bisa berdiri dengan patuh di samping. Kamu mati-matian merekomendasikan keluarga Quintan sebagai mitra kerjasama, apa kamu menerima sogokan dari mereka? Dev tiba-tiba bertanya pada Martin. Sembarangan, jangan memfitnah orang, siapa yang menerima sogokan? Saya memang merasa karaktermu jelek, karakter karyawan itu mencerminkan perusahaannya. Martin memaki Dev. Chester yang berada di sampingnya seketika tercengang, keringat dinginnya tidak berhenti bercucuran. Dev itu siapa? Dia sendiri sangat jelas, tidak disangka Martin malah berani memaki Dev. Bajingan sialan itu sama saja mencari mati.
Chester dari tadi mengkhawatirkan kalau dia akan menyinggung perasaan Dev karena pelayanan yang buruk, dan benar saja, saat ini bawahannya berani memaki Dev. Bajingan, kamu berani berkata seperti itu pada Tuan Dev. Berlutut. Chester menendang Martin dengan keras sambil berteriak. Martin kebingungan, dia menatap Chester dengan tatapan tidak percaya, Pak. Pak Chester, dia hanya seorang staf pemasaran biasa, kenapa kamu menendangku? Bajingan, kusuruh berlutut, ya berlutut, tidak punya telinga ya. Chester kembali menendang Martin dengan keras, mulutnya tidak berhenti mengumpat, tapi dalam hatinya sudah sangat ketakutan. Kalau Dev sampai marah, tidak hanya Jansen atau Tuan Indrawan, sekalipun hanya keluarga Tanaka, mereka semua dapat menghancurkan perusahaannya dengan mudah. Martin yang ditendang dengan keras, terjatuh dan bersujud. Tuan Dev, maafkan didikanku yang tidak benar sehingga menyinggungmu, sekarang juga saya akan memecatnya, mengenai sogokan yang dia terima, saya juga akan memeriksanya. Chester meminta maaf kepada Dev sambil bercucuran keringat dingin. Chester, kamu salah makan obat ya? Dev ini hanya seorang mantan narapidana, kenapa kamu malah merendah padanya, yang sepertimu masih bisa menyebut diri sendiri bos perusahaan besar, bajingan memalukan. Navarro yang melihat Chester begitu hormat pada Dev, merasa kesal dan berkata dengan jijik. Chester menatap Navarro dengan dingin, dia juga tidak menjelaskan apapun, karena Navarro belum tahu kemampuan Dev, jadi dia membiarkannya menyombongkan diri, hanya saja Chester percaya kalau keluarga Quintan hanya bisa sombong untuk beberapa hari ke depan. Meskipun keluarga Quintan sangat hebat, tapi kalau dibandingkan dengan Jansen, Indrawan dan keluarga Tanaka yang berada di pihak yang sama, mereka tidak ada apa-apanya. Pak Chester, kita lanjutkan saja tanda tangan kontrak kita, saya tidak ingin ada orang yang mengganggu. Dev berkata dengan tenang. Baik, Chester mengangguk dan memanggil sekretarisnya, Nelly, antarkan tamu keluar, kalau ada yang tidak mau keluar, panggil petugas keamanan. Nelly mengangguk dan berkata pada Navarro, Tuan Muda Navarro, silahkan. Navarro menatap Chester dengan marah, namun Navarro juga menyadari kalau dia bersikeras tidak mau pergi, itu hanya akan mempersulit dirinya sendiri, jadi dia menarik sana menuju arah keluar. Hanya saja, pada saat sampai di pintu, dia berhenti dan menoleh. Chester, tunggu saja, saya punya 10.000 cara yang akan membuatmu menyesal. Setelah Navarro dan Sana pergi, Chester juga berkata pada Martin yang masih berlutut, kamu juga nyah dari hadapanku sekarang, setelah ini saya akan membuat perhitungan denganmu. Bab 163. Martin tidak berani berlama-lama, dia bergegas keluar dari ruangan Chester. Setelah kembali ke ruangannya, Martin yang sudah sangat kesal melihat Yvonne belum beranjak dari ruangannya, dan langsung menatap Yvonne dengan tatapan jahat. Yvonne yang melihat Martin sudah kembali namun terlihat sangat marah juga tidak berani bersuara. Bagaimana pertimbanganmu? Saya beritahu, asalkan kamu mau tidur denganku, saya jamin Lawrence Cosmetic akan bekerja sama dengan perusahaanmu. Martin sudah mengetahui kalau kontrak kerjasama akan ditanda tangani dengan PT Damai Kimia, jadi dia berani menjamin. Martin, apa kamu bisa mengganti persyaratan lain, saya? Yvonne merasa serba salah. Mengganti persyaratan, Martin mendengus, apa kamu tahu berapa nilai kontrak kerjasama kali ini? Kalau kontrak kerjasama ini ditandatangani, hanya komisinya saja sudah berada di luar bayanganmu, membeli sebuah gedung pun bukan masalah. Keuntungan sebesar itu diganti dengan menidurimu semalam, apa keterlaluan? Dengan uang sebanyak itu, saya bisa mencari 100 pelacur untuk tidur denganku. Wajah Yvonne memerah, dia menggigit bibirnya dengan kuat. Martin yang melihat Yvonne seperti itu merasa tidak tahan. Kalau saja mereka bukan berada di kantor, Martin pasti akan langsung menelanjanginya. Baik, saya akan memenuhi persyaratanmu, tapi, harus tanda tangan kontrak dulu. Setelah memikirkannya cukup lama, Yvonne mengangguk dan menyetujuinya. Tentu saja, pasti tanda tangan kontrak dulu. Martin menyeringai, lalu melanjutkan perkataannya, saya akan memesan kamar di hotel malam ini. Tunggu saja teleponku, pakai pakaian yang seksi ya. Yvonne berbalik dan berjalan keluar, dia sudah tidak tahan lagi mendengar perkataan itu. Tapi pada saat Yvonne berjalan keluar dari ruangan Martin, dia berpapasan dengan Dev yang turun dari ruangan Chester. Kak Dev. Yvonne tidak menyangka Dev akan datang secepat ini. Yvonne, kenapa kamu ada di sini? Dev yang melihat Yvonne di sini, bertanya dengan kebingungan. Dia sudah berpesan agar Yvonne tidak perlu ke sini, tapi tidak disangka Yvonne malah diam-diam kemari. Saya kemari untuk meminta bantuan kepada teman sekolahku, dengan begitu akan lebih mudah dinegosiasikan. Yvonne berkata dan melirik ke arah Dev yang memegang kontrak. Dia bertanya dengan kaget, Kak Dev, kamu sudah menandatangani kontraknya? Benar, sudah ditandatangani. Dev memperlihatkan kontraknya kepada Yvonne. Yvonne yang melihat kontrak itu seketika bingung. Dia baru saja menyetujui persyaratan Martin, kenapa Dev sudah menandatangani kontraknya secepat ini? Tuan Dev, ini. Chester yang melihat Yvonne bertanya dengan bingung pada Dev. Karena dia tahu hubungan Dev dengan Yuki,
mereka berdua terlihat begitu mesra di perjamuan indrawan, membuat semua orang yang melihatnya cemburu. Adikku, Dev tersenyum. Yvonne, ini adalah Direktur Lawrence Cosmetic, kami baru saja selesai menandatangani kontrak. Dev memperkenalkannya pada Yvonne. Halo, Pak Chester, nama saya Yvonne. Yvonne segera mengulurkan tangannya untuk menyalami Chester. Nona Yvonne, tadi saya dengar kamu mengatakan kalau teman sekolahmu bekerja di sini. Chester bertanya pada Yvonne. Iya, namanya Martin, manajer perusahaan kalian. Yvonne mengangguk. Dia, Dev mengernyitkan keningnya. Kak Dev, kamu kenal dengannya? Melihat ekspresi Dev, Yvonne bertanya dengan bingung. Martin tadi berusaha mencegah kita menandatangani kontrak dengan Lawrence. Kata Dev. Yvonne yang mendengarnya seketika menjadi marah. Sepanjang waktu ini Martin sedang menipunya, mengingat dia yang dengan bodohnya menyetujui persyaratan Martin, kekesalannya memuncak. Pada saat itu, Martin berjalan keluar dari ruangannya, dan menemukan Yvonne sedang berbincang dengan Dev dan Chester yang ada di samping, lalu merasakan ada yang salah dan segera berlari menuju keluar. Martin, dasar sampah, kamu berani menipuku. Melihat Martin, Yvonne langsung mencaci maki dan mengejarnya. Bab 164. Dev yang melihat situasi itu seketika mengerti, dia langsung berlari mengejar dan membawa Martin kembali. Yvonne yang sudah sangat marah langsung menjambak rambut Martin. Martin, bukankah tadi katamu menetapkan mitra kerja sama Lawrence Cosmetic adalah wewenangmu? Kamu berani menggunakan kontrak untuk mengambil keuntungan dariku, meniduriku, kamu benar-benar bukan manusia. Yvonne benar-benar sangat marah, dan terus memukuli Martin. Martin juga tidak berani mengelak, dia hanya bisa menerima pukulan-pukulan Yvonne dengan pasrah. Aura pembunuh seketika terasa dari sekujur tubuh Dev. Martin berani mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau dia tidak datang sendiri untuk menandatangani kontrak, bukankah Martin akan berhasil memperalat Yvonne? Setelah sesaat, Yvonne juga sudah lelah. Dia menatap Dev dengan berlinang air mata. Kak Dev, saya tidak mau kamu dipecat, makanya saya menyetujui permintaan bajingan ini. Yvonne, sudahlah. Saya tahu, tidak apa-apa. Dev menepuk Yvonne dengan pelan, lalu menatap Martin dengan dingin. Setelah merasakan aura pembunuh yang dingin dari tubuh Dev, Martin terkejut dan gemetaran. Saya salah, saya hanya bercanda kok, kami adalah teman lama, saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Martin berusaha mati-matian untuk minta maaf, tapi itu semua tidak ada gunanya lagi. Hari ini saya sedang tidak ingin membunuh orang. Selesai berkata, Dev mencengkram satu tangan Martin, dan energi spiritual yang besar dikerahkan oleh Dev, dan langsung menghancurkan tangan Martin. Ah! Martin berteriak kesakitan. Seketika Martin merasa kalau tangannya hanya tersisa daging dan kulit, tulangnya sudah hancur dan sepertinya tidak bisa disambungkan lagi. Kak Dev. Yvonne yang melihat situasi itu bergegas menarik Dev. Dia takut Dev akan membunuh Martin karena dirinya, itu melanggar hukum, dia tidak mau Dev masuk penjara lagi. Melihat Yvonne yang tampak sedih, Dev tidak bertindak lagi, dan berkata pada Chester, Pak Chester, dia bawahanmu, baru saja yang urus. Chester yang terkejut seketika gemetanan, dia sibuk menganggukkan kepalanya, tenang saja, saya akan mengurusnya dengan baik. Dev membawa Yvonne pergi, dia tahu kalau Chester pasti punya cara untuk menghabisi Martin. Dan saat Dev membawa Yvonne kembali dengan kontrak di tangan, seluruh departemen pemasaran sangat terkejut. Mereka semua membaca kontrak itu berulang-ulang, dan memastikan kalau kontrak itu asli. Mereka semua menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Sampai saat ini mereka masih belum paham bagaimana Dev bisa menandatangani kontrak kerjasama dengan Lawrence Cosmetic dalam kurun waktu sesingkat ini. Billy yang memegang kontrak itu juga gemetaran, karena dia tahu betapa berharganya kontrak ini. Sebagai manajer pemasaran, kontrak ini juga akan memberikan keuntungan yang besar padanya. Meskipun dia sangat membenci Dev dan ingin memecatnya, tapi kali ini Dev berhasil menandatangani kontrak yang sangat bernilai, dan membawa banyak keuntungan baginya. Meskipun hatinya merasa sangat senang, tapi Billy berusaha menyembunyikannya dan menunjukkan ekspresi dingin. Dev, kamu berhasil menandatangani kontrak ini dengan gampang, juga berkat saya dan Mona yang sudah bola-bali selama berbulan-bulan, kamu tidak usah membanggakan diri, anggap saja kamu beruntung dan tidak akan dipecat kali ini, tapi itu tidak berarti kamu akan terus-menerus beruntung seperti kali ini. Setelah berkata, Billy menyimpan kontraknya dan bergegas menuju ruangan direktur. Ini adalah kabar baik bagi perusahaan. Billy, Mona yang melihat Billy hendak keluar, segera mengejarnya. Setelah melihat Mona, Billy menghentikan langkahnya. Beritahu saya, kontrak kali ini akan memberimu komisi sebanyak apa? Meskipun Mona tahu kalau komisi dari kontrak ini besar, tapi untuk jumlah pastinya, dia juga tidak tahu. Billy menyeringai, bukankah kamu sangat menyukai rumah di perumahan Bumi Indah? Besok saya akan mengajakmu untuk melihat rumah di sana, pilih saja model yang kamu sukai. Kontrak ini akan membuat keuntungan yang sangat banyak untuk kita. Pada saat itu, membeli rumah tidak akan menjadi masalah. Bab 165.
Mona yang mendengarnya hampir melompat kesenangan, wajahnya sangat bersemangat. Benarkah? Tampaknya Dev tak sepenuhnya tak berjaya. Dia hanya mengandalkan jalan yang sudah kita buka sebelumnya. Billy mendengus. Dia tidak akan mengakui kalau ini adalah hasil jerih payah Dev. Benar, kalau bukan karena kita sudah terlebih dulu membuka jalan, Deva akan bisa menandatangani kontrak ini dengan gampang. Mona juga segera menganggukkan kepalanya. Sudahlah, saya mau menyerahkan kontrak ini kepada Pak Junior. Pak Junior pasti akan memujiku, bisa saja dia memindahkanku menjadi manajer pembelian. Setelah berkata, Billy melangkah menuju ruangan direktur dengan hati gembira. Karena terlalu gembira, Billy lupa mengetuk pintu dan langsung melangkah masuk. Pada saat itu, Junior sedang menelpon, dan melihat ada yang menerobos masuk dia langsung mematikan panggilannya. Raut wajah Junior langsung berubah serius saat melihat Billy. Billy seketika tersadar kalau dia sudah melakukan kesalahan, sekujur tubuhnya gemetar dan dia menunjukkan kontrak yang ada di tangannya. Pak Junior, kami sudah berhasil menandatangani kontrak dengan Lawrence Cosmetic. Bagaimanapun ini adalah kontrak besar, mungkin saja Junior tidak akan marah setelah mendengarnya. Tapi Billy salah sangka, seketika dia selesai berbicara, Junior langsung mengamuk, enyah dari hadapanku. Seketika, Junior melemparkan cangkir tehnya ke arah Billy dengan kuat. Bam! Mendengar suara cangkir yang pecah, Billy yang kaget langsung lari terbirit-birit. Junior menggertakkan giginya, dan bernafas dengan kasar, sangat jelas kemarahannya sudah memuncak. Dia sudah mendapatkan kabar kalau Dev berhasil menandatangani kontrak dengan Lawrence. Awalnya dia berniat mempermalukan Dev, tapi tidak disangka yang dipermalukan malah si Navarro. Panggilan masuk tadi juga panggilan dari Navarro. Dia langsung memaki Junior. Sekarang Junior sudah tidak ingin menetap di perusahaan milik keluarga Tanaka. Dia menghubungi Navarro untuk membuat koneksi dan hari ini menaklukkan keluarga Tanaka dengan memberikan informasi mereka kepada Navarro. Walaupun Navarro menakutinya, dia hanya bisa menahannya. Billy, apa kata Pak Junior? Apakah dia mengatakan berapa banyak bonusmu? Mona melihat Billy yang berjalan kembali segera menghampiri dengan bahagia. Membahas apanya, entah apa yang terjadi padanya hari ini, dia malah memakiku. Billy membawa kontrak itu dan kembali ke dalam ruangannya dengan raut wajah tidak senang. Mona bergegas mengikutinya ke dalam ruangan untuk menghiburnya. Sesampainya di jam istirahat, Dev membereskan barang-barangnya dan bersiap menuju kediaman keluarga Tanaka, karena dia sudah berjanji pada Yuki akan makan bersama dengannya dan Juan. Kak Dev, karena kita berhasil menandatangani kontrak sebesar itu, ayo kita rayakan bersama. Saya tahu sebuah restoran makanan barat yang ada di dekat sini, makanannya sangat enak. Yvonne menghampiri Dev dan berkata dengan wajah bahagia. Dev tercengang lalu menjawab dengan canggung. Saya ada sedikit urusan siang ini, kamu makan saja sendiri ya, kalau mau merayakannya, nanti malam saja kita rayakan bersama. Yvonne yang mendengar itu hanya bisa menjawab dengan kecewa, baiklah. Melihat bayangan Dev yang berjalan keluar dari perusahaan, Yvonne merasa selalu ada jarak di antara dirinya dan Dev. Dia tidak bisa melihat menembus Dev, dan dia juga tidak bisa membuat jalan masuk ke dalam hati Dev. Setelah keluar dari perusahaan, Dev awalnya ingin mengendarai Accord tua miliknya, tapi dia melihat tidak jauh dari sana, Yuki sedang duduk di dalam mobil dan tidak berhenti menekan klakson. Dev melihat Yuki yang datang menjemputnya langsung menyimpan kembali kunci mobilnya dan berjalan menghampiri Yuki. Kamu tidak sibuk, kenapa bisa datang menjemputku? Setelah naik ke mobil, Dev bertanya sambil tersenyum. Saya kan takut kamu akan menelantarkanku, Tuan Indrawan sudah sampai, kalau kamu sampai tidak hadir, betapa memalukannya saya. Setelah berkata, Yuki langsung menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya. Pada saat itu, Yvonne sedang melihat keluar jendela dari lantai atas. Dia melihat Dev naik ke sebuah mobil mewah berwarna merah, dan yang menyetir adalah seorang wanita. Hanya saja karena jaraknya lumayan jauh, Yvonne tidak melihat dengan jelas wajah wanita itu, dan seketika hati Yvonne terasa ditarik dengan kuat. Bab 166. Kak Dev tidak mau makan bersamaku, karena wanita itu. Yvonne bergumam dalam hatinya, dan matanya mulai basah. Villa kediaman keluarga Tanaka. Juan dan Indrawan sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh dan berbincang-bincang. Dulu, dengan status Juan sebagai orang terkaya di kota Surau pun dia akan punya kesempatan untuk duduk bersama dan mengobrol dengan Indrawan. Tapi sekarang status Juan sudah berbeda. Publik sudah mengenal Juan sebagai ayah mertuanya Dev. Status ini jauh lebih hebat dibandingkan statusnya sebagai orang terkaya di kota Surau. Segera, Yuki dan Dev sudah tiba. Saat melihat Dev, Indrawan bergegas bangkit berdiri, Tuan Dev. Tuan Indrawan tidak perlu sesegan itu, kamu tampaknya makin tangguh akhir-akhir ini. Dev tersenyum. Semua ini berkat Tuan Dev. Kalau bukan karena Tuan Dev, energi tulang-tulang tuaku ini pasti sudah habis disedot oleh naga kebencian sejak lama. Indrawan tahu Dev adalah alasan tubuhnya menjadi semakin sehat. Kalau bukan karena Dev turun tangan membereskan kursi naga yang dia duduki setiap harinya, dia pasti sudah mati. Itu karena tubuh Tuan Indrawan yang memang tangguh. Dev tersenyum. Dev,
saya dengar dari Yuki, kamu sekarang bekerja di PT Damai Kimia. Juan bertanya pada Dev. Iya, menjadi seorang staf pemasaran. Dev mengangguk. Untuk apa sesusah itu? Waktu saya bertanya apakah kamu suka berbisnis, kamu menjawab tidak suka, sekarang malah menjadi staf pemasaran. Apa kamu mau belajar dari titik paling bawah? Tanya Juan. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya. Saat dia pergi wawancara, dia tidak tahu kalau perusahaan itu adalah milik keluarga Tanaka. Lagi pula dia juga tidak berniat untuk terus bekerja di sana. Ini hanya permasalahan sementara untuk menenangkan kedua orang tuanya saja. Melihat Dev tidak menjawab, Juan meneruskan perkataannya, saya sudah mengutus orang untuk mengurusnya. Mulai hari Senin nanti, jabatan Yuki sebagai direktur akan diserahkan kepadamu. Lagi pula Yuki hanya pergi ke sana beberapa bulan sekali. Kalau semuanya hanya mengandalkan junior, saya juga tidak tenang. Dev yang mendengarnya seketika tercengang. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Pak Juan, saya tidak mau. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus perusahaan, menjadi staf pemasaran di sana hanya untuk menenangkan kedua orang tuaku saja. Saya masih punya hal penting yang harus saya urus. Dev tidak ingin terjerat oleh hal-hal duniawi. Dia harus bergegas untuk melatih diri. Kalau tidak, pada hari ke-15 bulan ke-7 menurut penanggalan lunar, dia tidak akan bisa mencapai pulau tak bernama. Kamu tidak boleh menolak, masalah ini sudah saya tetapkan. Saya juga tidak menyuruhmu harus berangkat kerja setiap hari, kamu urus saja urusanmu. Juan mengira Dev hanya malu-malu, jadi menolak dengan sopan. Maka dia bersikeras untuk menyerahkan perusahaan itu pada Dev. Dev yang melihat situasi itu juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hidangan sudah disiapkan, dan mereka makan sambil mengobrol. Tuan Indrawan, Anda mencariku apa karena masalah kuas spiritual? Dev mengiyakan permintaan Yuki karena Yuki mengatakan Indrawan juga mencarinya. Indrawan menjawab dengan canggung, Tuan Dev, saya sudah menghubungi pemimpin itu, dia sedang dalam perjalanan pulang, seharusnya dia akan tiba dalam beberapa hari. Merepotkan Tuan Indrawan ya, Dev sekarang sudah tidak sabar ingin segera menyembuhkan mata ibunya. Tidak masalah, malah saya yang memerlukan bantuan Tuan Dev. Indrawan berkata, Tuan Indrawan, ada masalah apa? Katakan saja, kalau saya bisa membantu, saya tidak akan pernah menolak. Dev mengangguk. Tuan Dev, saya tahu Tuan Dev punya kekuatan yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Saya punya seorang teman lama, dia dan istrinya pergi berziarah. Namun saat kembali, istrinya mulai menjadi gila. Dia sudah mencari banyak dokter untuk berobat, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Jadi saya ingin bertanya apakah Tuan Dev bisa menyembuhkannya. Setelah Indrawan melihat bagaimana Dev membereskan naga kebencian yang ada di kursi naga miliknya, dia sudah sangat kagum terhadap Dev. Bab 167. Berziarah dan menjadi gila setelah pulang. Paling hanya kesurupan, bukan masalah besar. Dev berkata dengan tenang. Kalau Tuan Dev bisa menyembuhkannya, maka saya akan memberitahu temanku agar dia membawa istrinya untuk menemui Tuan Dev. Indrawan mengeluarkan ponselnya dengan bahagia dan menelpon temannya. Dev mengulurkan tangannya dan menghentikan Indrawan. Tuan Indrawan, jangan tergesa-gesa, hal semacam ini akan lebih jelas terlihat pada saat malam hari. Tuan Indrawan beritahu saja alamatnya kepadaku, saya yang akan ke sana sepulang kerja. Kalau begitu, benar-benar merepotkan Tuan Dev ya. Tuan Indrawan berterima kasih pada Dev. Hanya seperti menjentikkan jari, saya meminta Tuan Indrawan mencari kuas spiritual, itu jauh lebih merepotkan. Dev tersenyum. Karena saling membantu, tidak perlu saling sungkan-sungkan juga, ayo dimakan, nanti lauknya dingin. Juan bersuara, karena dia tidak yakin berapa lama mereka akan saling mengucapkan terima kasih. Setelah makan, Yuki mengantarkan Dev kembali ke perusahaan. Dev, malam ini saya akan menjemputmu, lalu kita ke sana bersama-sama, saya belum pernah melihat orang yang kerasukan. Yuki berkata dengan semangat pada Dev. Kamu tidak takut? Dev melihat Yuki yang bersemangat bertanya sambil bercanda padanya. Untuk apa takut? Kan ada kamu. Saya tahu tabib seperti kalian ini sangat hebat. Kalian bisa mengusir setan dan menarik jiwa. Ada anak-anak yang selalu menangis saat malam hari karena dikejutkan dan beberapa tabib hanya perlu membaca beberapa mantra, tidak perlu disuntik. Yuki berkata dengan acuh tak acuh. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu kalau Yuki benar-benar melihatnya, dia akan ketakutan setengah mati. Dev turun dari mobil, dan Yuki langsung melajukan mobilnya meninggalkan Dev. Sedangkan Yvonne masih menatap jendela dan melihat ke depan sambil menunggu Dev. Hanya saja kali ini juga sama, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dia hanya melihat Dev yang turun dari mobil dengan wajah penuh senyuman. Dan saat Dev sampai di ruangan departemen pemasaran, dia melihat ekspresi Yvonne sedikit aneh, lalu bertanya, Yvonne, kamu kenapa? Tidak apa-apa, Yvonne tidak menatap Dev dan berusaha kuat merekakan sebuah senyuman sambil berjalan pergi. Dev juga tidak terlalu memperdulikannya, dan segera kembali ke tempat duduknya untuk bekerja. Pada sore hari, perusahaan Tanaka mengirimkan sebuah dokumen. Dokumen itu langsung diletakkan di atas meja junior. Setelah membaca isi dokumen,
raut wajah Junior seketika menjadi jelek dan mengerikan. Isi dokumen itu adalah tentang perubahan struktur perusahaan. Dev ditunjuk sebagai Direktur PT Damai Kimia dan itu efektif per hari Senin mendatang. Dalam sekejap, Dev sudah menjadi atasan langsungnya Junior. Kenapa? Kenapa? Junior membaca isi dokumen itu dan mulai berteriak histeris, lalu merobek-robek dokumen itu. Pak Junior, ada apa? Sekretarisnya yang mendengar suara teriakan bergegas masuk ke dalam ruangan. Enyah, enyah dari hadapanku. Junior berteriak pada sekretarisnya dan membuat sekretaris itu lari ketakutan. Pada saat itu Junior sudah seperti orang gila, matanya sedikit memerah. Dev, semua itu karena kamu, semuanya karena kamu, saya akan membunuhmu. Junior menggertakkan giginya, dia adalah seorang siswa berprestasi yang sudah lama bekerja untuk keluarga Tanaka, sekarang dia malah dikalahkan oleh seorang mantan narapidana. Junior tidak puas, dia merasa dia sudah kehilangan kewarasannya sejak awal. Setelah cukup lama, Junior perlahan-lahan menenangkan dirinya, dia melihat dokumen yang sudah dia robek-robek dan perlahan membuka lacinya. Pada saat itu, di dalam laci Junior, terlihat sebuah pistol yang tersimpan di dalam. Junior menatap pistol itu seolah sedang membuat keputusan yang sulit. Dia perlahan-lahan meraih pistol itu, dan mengelus permukaan pistol yang dingin, hatinya sudah membuat keputusan. Bab 168. Billy, suruh Dev datang ke ruanganku sekarang. Junior mengangkat telepon kantornya dan menghubungi Billy. Billy yang pada saat itu masih mengamuk di dalam kantornya, kaget saat menerima telepon dari Junior. Billy, untuk apa Pak Junior mencari Dev? Tanya Mona. Mana saya tahu, Billy mengernyitkan keningnya, dan perasaannya terasa tidak enak. Apa mungkin Pak Junior akan memberikan seluruh komisinya kepada Dev? Saya sudah tahu sejak awal kalau Dev dan Pak Junior pasti memiliki hubungan, kalau tidak hal sebaik ini kenapa harus diserahkan kepada Dev? Mona berkata dengan wajah kesal, dan menyatakan ketidakpuasannya. Sudahlah, jangan mengomel lagi, saya sudah sangat penat saat ini. Billy memelototi Mona lalu berjalan keluar dari ruangannya, dan menghampiri Dev yang sedang duduk di tempatnya. Dev, Pak Junior menyuruhmu ke ruangannya, sepertinya mengenai masalah kontrak, apa kamu tahu apa yang harus kamu katakan setelah ke sana? Kamu juga seharusnya sadarkan kamu tidak akan bisa menandatangani kontrak itu dengan mudah kalau bukan berkat saya dan Mona yang terus bola-balik. Dev melirik Billy lalu menyeringai dan mendengus, dia tidak mengatakan apapun, dan langsung pergi. Melihat sikap Dev, Billy menjadi kesal, kamu kira kamu siapa, kalau bukan karena Mona yang merekomendasikanmu apa kamu bisa bertahan selama ini di sini? Berani melawanku, saya pasti akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Ruangan Junior, saat Dev sampai di depan ruangannya, sekretaris ingin melapor terlebih dulu. Namun Dev langsung membuka pintu dan melangkah masuk, sekretaris tidak sempat menghentikannya. Pak Junior, dia menerobos masuk. Sekretaris yang kaget bergegas menjelaskan pada Junior. Junior menatap Dev dan melambaikan tangannya pada sekretaris. Keluar kamu, tanpa isyaratku, siapapun tidak boleh masuk. Sekretaris yang melihat situasi itu segera menggeleng dan berjalan keluar sambil menutup pintu. Duduklah. Junior menunjuk kursi yang ada di hadapannya. Dev juga tidak sungkan-sungkan dan langsung duduk di hadapan Junior. Keduanya saling memandang seperti ini selama 1 menit penuh, tetapi tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Ada urusan apa kamu mencariku? Cepat katakan, saya sibuk. Melihat Junior tidak mengatakan apapun, Dev akhirnya buka mulut. Dev, saya sudah pernah melacak informasimu, kamu hanyalah seorang yang sangat biasa, dan pernah masuk penjara, atas dasar apa Yuki menyukaimu? Atas dasar apa kamu diangkat menjadi direktur perusahaan? Atas dasar apa? Junior menatap Dev, dia belum memahami kenapa Yuki tidak menyukainya yang merupakan seorang siswa berprestasi, dan malah menyukai Dev. Kalau Dev merupakan putra dari keluarga kaya dan terkemuka, atau konglomerat generasi kedua, mungkin Junior akan merasa sedikit lebih baik, tapi Dev hanyalah orang biasa, dan pernah masuk penjara. Meski begitu, Yuki malah menyukai Dev dan tidak menyukai dirinya, sampai sekarang Junior masih belum mengerti. Tidak ada apa menyukai seseorang perlu banyak alasan. Yuki menyukaiku karena memang menyukaiku, kamu bisa apa? Dev menyeringai, dan menatapnya dengan tatapan mengejek. Ekspresi serta nada bicara Dev seketika membuat Junior terprovokasi. Junior yang sejak tadi berusaha keras menenangkan dirinya, meledak dalam sekejap. Dev, saya mau kamu segera pindah dari kota Surau, tinggalkan Yuki dan jangan kembali lagi. Kalau tidak, saya akan membuatmu menyesal. Junior gemetaran, kedua matanya terbuka lebar, dan berteriak dengan kuat pada Dev. Menyesal? Dev mencibir, saya tidak pernah menyesal sama sekali, dan lagi pula, kamu juga tidak mempunyai hak untuk memerintahku, apalagi mengancamku. Kalau begitu saya akan memperlihatkannya kepadamu, apakah saya punya hak untuk memerintahmu. Sambil berkata, Junior meraih pistol yang ada di dalam laci dan mengarahkannya pada Dev. Ini pertama kalinya Juntor mengarahkan pistol kepada seseorang, kedua tangannya gemetar hebat.
Bab 169. Melihat Junior mengarahkan pistol padanya, senyuman di wajah Dev terlihat semakin jelas. Melihat Dev sama sekali tidak ketakutan, Junior menjadi marah. Saya benar-benar akan menembakkannya, asalkan saya menarik pelatuk ini, kamu akan langsung bersimbah darah. Kalau begitu tembakan saja, saya lihat tanganmu gemetar hebat, saya takut pelurumu akan meleset, saya mendekat ya, agar kamu menembak tepat pada sasaran. Dev justru melangkah mendekat pada Junior, agar pistol di tangan Junior semakin dekat dengannya. Melihat Dev merespon seperti ini, Junior menjadi lebih marah lagi. Dev, saya benar-benar akan menembak, kamu lebih baik segera pindah dari kota surau, dan saya akan mengampuni nyawamu sekali ini, kalau tidak saya akan membunuhmu. Wajah Junior semakin merah. Dia tidak pernah membunuh orang, dia juga tidak pernah menembak seseorang sampai mati. Pistol ini juga dia rakit sendiri dengan suku cadang yang dia beli. Saat di luar negeri, dia sangat tertarik dan menyukai pistol. Namun saat kembali ke Indonesia, pistol merupakan barang terlarang dan pengawasannya sangat ketat, jadi Junior diam-diam merakitnya. Meskipun dia senang menembak, tapi dia tidak pernah menembaki orang, apalagi sampai membunuhnya. Sekarang Junior sedang berusaha mengendalikan dirinya sendiri, tapi kedua tangannya gemetar hebat. Melihat sikap Junior, Dev tersenyum dingin. Orang sepertimu, takutnya membunuh ayam saja tidak berani, masih mau membunuh orang. Kamu jangan memaksaku, saya benar-benar bisa menembak. Junior seketika berkeringat hebat, meskipun dia sudah menetapkan keputusannya, tapi pada akhirnya dia tetap merasa gugup. Sekarang kalau kamu meletakkan pistolnya, saya mungkin akan membiarkanmu tetap hidup, tapi kalau kamu berani menembak, maka yang akan mati adalah kamu. Dev berkata dengan wajah serius. Membuallah sesuka hati Mli, sekarang saya bisa membunuhmu lalu kabur ke luar negeri, siapa yang bisa menangkapku? Junior tidak percaya pada perkataan Dev, sekarang pistol itu ada di tangannya, maka keputusan pun ada di tangannya. Kalau kamu tidak percaya, coba saja tembakan, tembak. Dev tiba-tiba menaikkan nada bicaranya dan membuat Junior kaget. Dan karena itu juga, Junior tiba-tiba menarik pelatuk pistol yang ada di tangannya. Bam! Setelah suara tembakan terdengar, kepala pistol itu mengeluarkan percikan api, dan sebuah peluru langsung terbang keluar. Saat itu, Junior benar-benar sangat terkejut. Dia belum mempersiapkan hatinya, dan menarik pelatuk tanpa sengaja karena kaget. Tangan kosong Dev menangkis peluru itu, dan membuat peluru itu berada dalam genggamannya. Pada saat itu, tangan Dev diselimuti oleh energi spiritual, dan peluru itu sama sekali tidak melukainya. Dia membuka genggaman tangannya dengan perlahan, dan sebuah peluru berwarna kekuningan terlihat. Menahan peluru dengan tangan kosong. Seketika itu juga Junior tercengang, pistol yang ada di tangannya terjatuh ke lantai. Saya sudah bilangkan, kalau kamu menembak, orang yang mati adalah kamu. Selesai berkata, tubuh Dev mengeluarkan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Aura pembunuh itu seolah menyelimuti sekujur tubuh Junior, dan setelah merasakan aura pembunuh dari Dev, Junior merasa sekujur tubuhnya mati rasa, seolah terjatuh ke dalam jurang tak berdasar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menahan peluru itu? Wajah Junior penuh keterkejutan, dia menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, dia tidak percaya dengan apa yang baru dia lihat, dia tidak mengerti, ini sudah di luar nalarnya. Junior hanyalah seorang biasa, dia bahkan bukan orang yang berlatih bela diri, karena itu dia tidak tahu tentang seni bela diri yang mistis seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin, kalau kamu tidak percaya, tembakan saja lagi. Dev menyipitkan kedua matanya, seberkas cahaya dingin di matanya membuat Junior langsung terkulai di kursinya. Junior tidak berani menembak lagi, dia bahkan sudah tidak punya keberanian untuk meraih pistol itu lagi. Menahan peluru dengan tangan kosong. Meskipun Junior tidak percaya, tapi dia tidak bisa mengelak fakta yang terpampang di depan matanya. Pada saat itu Junior seketika menyadari, kenapa Yuki bisa menyukai Dev yang terlihat biasa-biasa saja, bahkan pernah masuk penjara. Bab 170. Orang yang bisa menahan peluru dengan tangan kosong, mana mungkin orang biasa. Junior tahu Dev pasti punya identitas lain, yang tidak terlacak olehnya. Junior seketika teringat saat di restoran 5, Hercules tidak melakukan apapun terhadap Dev, malah memakinya dan membuatnya bingung. Setelah diingat-ingat saat ini, sepertinya Hercules tahu tentang identitas lainnya Dev. Ternyata dia dan Dev bukanlah orang yang satu dunia. Junior malah terus membanggakan dirinya sendiri, dan mengira dirinya ratusan kali lebih hebat dibandingkan dengan Dev. Tapi seketika itu dia menyadari, kalau dirinya tidak ada apa-apanya. Kumohon jangan bunuh saya. Junior menciut, dia takut mati. Pelatuk pistol tadi juga tertarik karena kegugupannya, walaupun dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Tapi pada saat dihadapkan dengan situasi itu, Junior tetap tidak memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Melihat Junior yang seperti itu, Dev kehilangan keinginannya untuk membunuh, dia membuang peluru itu ke lantai dan berkata dengan dingin, mulai hari ini, enyahlah dari kota surau, jangan sampai aku melihatmu lagi. Selesai berkata, Dev langsung bangkit berdiri dan meninggalkan ruangannya.
Setelah pintu ruangan terbuka, sekretaris tepat berada di depan pintu, dan saat melihat junior yang berlutut di lantai dia langsung tercengang. Dev melirik sekretaris itu sejenak dan membuatnya terkejut, hanya saja Dev tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak menutup pintu itu dan membiarkan sekretaris melihat junior yang sedang berlutut di lantai. Enyah, enyah. Junior berteriak marah pada sekretarisnya. Sekretarisnya yang kaget segera pergi dari sana. Hatinya merasakan ketakutan, dia takut dia akan dipecat karena dia melihat junior yang dipermalukan. Namun sekretaris itu tidak tahu apa-apa. Pada saat itu junior perlahan-lahan meraih pistol dan peluru yang ada di lantai. Dia melihat sekilas ruangannya, lalu pergi. Dan sejak saat itu, junior juga tidak pernah terlihat lagi di perusahaan, maupun di kota surau. Dev, Pak Junior mencarimu untuk membahas masalah komisi. Apa yang kamu katakan pada Pak Junior? Melihat Dev yang kembali dari ruangan junior, Billy bergegas bertanya padanya. Meskipun dia tidak suka berbicara dengan Dev, tapi demi masalah komisi, Billy juga menghampiri Dev. Tidak mengatakan apapun, Dev melirik Billy sekilas, dan berkata dengan dingin. Dev, saya rasa kamu ingin mengambil semua komisi itu sendirian ya? Saya beritahu ya, peraturan perusahaan menetapkan siapapun dari Departemen Pemasaran yang berhasil menandatangani kontrak, manajer Departemen Pemasaran akan tetap mendapatkan bagian dari komisi, apalagi kerjasama dengan Lawrence sudah kami urus terlebih dulu selama beberapa bulan. Kamu ini hanya menerima kontrak tanpa mengerjakan apa-apa, jangan kira kamu sudah sangat hebat, kalau bukan saya yang merekomendasikanmu, apa kamu bisa masuk ke perusahaan ini? Mona melihat sikap Dev yang seperti itu seketika menjadi jengkel dan mulai memaki. Saya tidak tertarik pada komisi itu, kalaupun ada, saya tidak akan mengambil sedikit pun. Dev melirik Mona sekilas dan berkata dengan tenang. Dev, ini adalah perkataanmu sendiri ya, semua orang mendengarnya, kamu tidak mau sedikit pun, jangan menyesal pada akhirnya. Billy yang mendengarnya seketika berteriak dengan keras, dia takut Dev akan menarik perkataannya. Tidak akan menyesal, Dev tersenyum sinis. Billy seketika tersenyum sumirah, kalau Dev tidak menginginkan komisinya, maka semua itu akan menjadi miliknya. Pada saat itu membayar uang muka untuk membeli rumah di perumahan Bumi Indah pun tidak akan ada masalah. Seluruh departemen pemasaran terkejut setelah mendengar ucapan Dev. Mereka menertawai Dev dan mengoloknya. Kontrak sebesar itu, komisinya pasti banyak, tapi Dev malah tidak menginginkannya. Yvonne, kamu dan Dev kan satu tim. Dev tidak menginginkan komisinya, tapi bagianmu harus kamu ambil, jangan ikuti dia, dasar gila. Ivana menghampiri Yvonne dan berbisik padanya. Yvonne melihat Dev yang berada tidak jauh darinya, dan kemudian menggelengkan kepalanya, saya juga tidak mau. Kontrak itu berhasil ditandatangani bukan karena dia, Yvonne juga tidak menginginkan komisinya. Mengenai kenapa Dev tidak menginginkan bagiannya, Yvonne juga tidak menanyakannya, mungkin karena dia sudah mendapatkan seorang pacar kaya, dan uang sesedikit itu tidak ada artinya baginya. Dua orang ini gila ya, atau punya dendam dengan uang. Ivana pergi dengan cemberut. Bab 171. Pada saat pulang kerja, Yvonne juga tidak pulang dengan mobil Dev, dia naik taksi dan pulang sendiri. Anak ini, ada apa dengannya hari ini? Dev bergumam, dia merasa sejak tadi siang Yvonne terlihat kurang semangat, dan tidak terlalu berbicara padanya. Sesampainya di rumah, Dev segera mengganti pakaiannya dan Yuki datang menjemputnya. Di area perumahan yang tua seperti ini, kalau kedatangan sebuah mobil mewah akan menjadikannya pusat perhatian orang-orang. Nona kaya dari mana ini, untuk apa datang ke perumahan tua seperti ini? Apa mungkin dia menaksir seorang pria dari area ini? Orang sekaya itu, mana mungkin menaksir pria dari area seperti ini? Di depan pintu area perumahan, sekelompok bibi-bibi sedang duduk dan bergosip. Melissa juga salah satu di antara mereka, dia sangat penasaran, siapa orang yang akan dijemput dengan mobil ini. Namun saat dia melihat Dev berjalan keluar dari rumahnya dan menaiki mobil ini, dia langsung tercengang. Melissa, bocah itu putranya keluarga Colin kan? Dev ya? Ternyata dia berpacaran dengan wanita kaya. Seingatku, Dev dan Yvonne juga mempunyai hubungan yang baik kan? Ada apa ini? Anak muda zaman sekarang semuanya menginginkan status sosial yang tinggi. Beberapa bibi tidak berhenti bergosip, sedangkan Melissa bergegas pulang ke rumah. Dia ingin bertanya pada putrinya sendiri apa yang sedang terjadi. Dev yang naik ke mobil Yuki menuju ke alamat yang dikirimkan oleh Indrawan, dan mereka tiba di pinggiran kota surau yang masih belum berkembang. Rumah kayu kecil terlihat di mana-mana, dan jalanannya pun tidak mulus. Setelah 1 jam lebih, Dev akhirnya menemukan tempat yang dimaksud, dan Indrawan sudah menunggu di sana sejak awal. Dev melihat sekeliling dan tidak mempercayai. Dengan status Indrawan, dia bisa memiliki seorang teman baik yang tinggal di daerah seperti ini. Tuan Dev. Setelah melihat Dev, Indrawan kembali menyapa dan menyambutnya dengan sopan. Dan di samping Indrawan, terlihat seorang pria tua yang penuh uban. Hanya saja dibandingkan dengan Indrawan, aura dan cara pakaian mereka berdua terlalu jauh.
Bambang, ini adalah orang yang saya ceritakan padamu. Tuan Dev, dia adalah tabib yang hebat. Indrawan memperkenalkan Dev pada orang yang ada di sampingnya. Setelah Bambang melihat Dev, dia tercengang, wajahnya penuh dengan tatapan tidak percaya. Dalam pemikirannya, seseorang yang berprofesi sebagai tabib dan dipanggil Tuan oleh Indrawan pastilah seorang yang usianya jauh lebih tua dari mereka, maupun sebaya. Tapi tidak disangka, Dev masih semuda itu, bahkan terlihat seperti seorang anak kecil. Bambang, Bambang. Indrawan memanggil-manggil Bambang yang terbengong sejak tadi. Oh. Bambang akhirnya tersadar dan segera mengulurkan tangannya yang kering dan keriput lalu berkata, Tuan Dev, apa kabar? Dev menjabat tangan Bambang, dan mengangguk perlahan, untuk menyapanya. Tuan Dev, istrinya Bambang ada di dalam kamar, mohon bantuannya untuk diperiksa dulu. Indrawan berkata sambil menyuruh Bambang untuk menunjukkan lokasi. Sedangkan Indrawan mengikuti Dev di sisinya, yang menjelaskan hubungannya dengan Bambang sekilas. Ternyata Indrawan dan Bambang adalah teman masa kecil. Dulu saat kecil Indrawan juga tinggal di salah satu rumah tua yang ada di sini, kalau diingat-ingat sudah belasan tahun juga. Lalu pada saat bersekolah, Indrawan pindah dari sini dan mulai melangkah memasuki dunia politik, dan sempat kehilangan kontak dengan teman-teman lamanya. Dan setelah Indrawan pensiun dan kembali ke kota Surau, dia kembali menghubungi beberapa teman lamanya. Indrawan awalnya berniat membantu Bambang untuk pindah dari sini, dan membeli sebuah rumah di kota. Namun Bambang selalu merasa tidak tega meninggalkan tempat ini. Indrawan pun tidak mendesaknya lagi. Mereka sering minum teh dan mengobrol bersama. Meskipun Bambang menjalani kehidupan yang miskin tapi dia hidup dengan sangat baik, dia tidak pernah bertanya apapun lagi kepada Indrawan. Bambang mencari Indrawan dan berharap Indrawan akan memperkenalkannya kepada dokter yang bisa menyembuhkan istrinya. Bab 172. Bagaimanapun Indrawan memiliki jaringan yang kuat, reputasi yang baik, untuk mencari seorang dokter yang hebat tidaklah sulit, tapi setelah Indrawan mendengar tentang kondisi istri Bambang, dia merasa kalau istrinya Bambang tidak sekedar sakit biasa, jadi memutuskan untuk meminta bantuan Dev. Segera, dengan arahan Bambang, Dev dan yang lainnya sampai pada sebuah halaman. Halamannya sangat kecil, hanya seluas 3 batu bata, dan di sudut halaman itu digunakan untuk memelihara ayam dan bebek sehingga udara yang ada di sana sangat bau. Yuki mengernyitkan keningnya setelah memasuki halaman itu, dia segera menutup hidung dan mulutnya. Karena tidak tahan dengan baunya, Yuki sangat jarang datang ke tempat seperti ini. Sedangkan Dev tidak merasakan apapun, dia sudah tinggal di kampung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya pindah ke kota dengan orang tuanya. Baru memasuki sebuah kamar, Dev dan yang lainnya mendengar suara teriakan dan tangisan yang melengking, sangat menakutkan. Ah, saya mau membunuh mereka, saya mau membunuh mereka. Saya sudah menjadi ibu suri, saya akan menghukum mati kalian. Wanita itu terus berteriak dan menangis histeris. Yuki yang mendengarnya ketakutan setengah mati. Tangannya mencengkram lengan baju Dev dengan erat, dia sedikit menyesali keputusannya untuk ikut. Bambang membuka pintu kamar di sebelah kiri, dan seorang wanita tua berusia 60 tahun yang udah memutih, dan keriput yang menghiasi wajahnya berteriak dengan gila. Di dalam kamar itu hanya terdapat sebuah ranjang, dan tidak ada perabotan lainnya, dan saat wanita tua itu melihat ada yang memasuki kamarnya, dia langsung melompat ke ranjang. Siapa kalian? Berani menerobos ke istanaku, saya akan menangkap kalian. Wanita tua itu memelototi dan berteriak. Istriku, ini adalah orang yang akan mengobatimu, jangan membuat onar ya. Bambang menghampiri dan menenangkan istrinya. Tapi siapa sangka, istrinya malah menggigit Bambang lalu berlari ke pojok ruangan. Aduh, Bambang hanya bisa menghela nafasnya setelah digigit. Sudah berapa lama istrimu seperti ini? Apakah dia terus menggila? Dev bertanya pada Bambang. Sudah sekitar 7-8 hari, dia tidak selalu seperti ini. Kadang dia bersikap baik, dan kadang dia menggila, hanya saja semakin hari keadaannya semakin parah. Bambang berkata dengan wajah sedih. Saya dengan kata Tuan Indrawan, dia menjadi seperti ini setelah kalian pulang dari ziarah. Dev kembali bertanya. Bambang mengangguk, benar, beberapa hari lalu istriku mengatakan kalau dia merindukan putra kami. Jadi saya membawanya ke makam putra kami, tapi siapa sangka, dia malah menjadi seperti ini. Tuan Dev, putra Bambang sudah meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan. Tuan Indrawan menjelaskan kepada Dev. Dev melihat Bambang dan istrinya, dalam hati dia sangat mengasihani mereka, kehilangan anak adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Setelah kalian pulang dari berziarah, apakah ada hal-hal aneh yang terjadi? Tanya Dev. Bambang memikirkannya lalu menggelengkan kepala, tidak ada, semuanya tampak biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Tuan Dev, apakah istrinya Bambang kesurupan? Indrawan bertanya dengan suara kecil. Saya periksa dulu.
Dev berkata lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain yang berisi jarum perak. Segera, Dev mengambil sebuah jarum perak dan berjalan menuju arah wanita tua itu. Bambang yang melihat situasi itu segera menghampiri Dev dan berkata, berhati-hatilah, jangan sampai istriku melukaimu, dia sekarang sudah tidak mengenali orang. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Dev tersenyum. Dan saat Dev melangkah menuju wanita tua itu juga menerjang ke arah Dev. Dia membuka mulutnya dan hendak menggigit Dev. Dev menusukkan jarum perak itu pada leher wanita tua, membuatnya langsung terpaku dan terbaring di ranjang. Bambang yang melihat itu segera menghampiri. Dia menggoyang-goyangkan tubuh istrinya, namun istrinya sama sekali tidak bergerak. Bambang seketika itu menjadi panik, dan berkata pada Dev, "Apa yang kamu lakukan pada istriku? Apakah dia mati?" Bab 173. Bambang menjadi teriakan, dia kelihatan ingin memukul Dev. Indrawan yang melihat itu segera menghadang Bambang. "Bambang, Tuan Dev sedang mengobati istrimu. Apa yang kamu lakukan?" "Tenagan saja, istrimu ini hanya pingsan, dia tidak akan kenapa-kenapa." Dev berkata lalu duduk di sisi ranjang, satu tangannya memerangi madi wanita tua itu, dan kemudian memindahkan sejumlah energi spiritual dari tubuhnya ke tubuh wanita itu. Kalau wanita tua itu kesurupan, maka energi spiritual yang Dev pindahkan ke dalam tubuhnya pasti akan memaksa setan itu keluar, tapi tidak peduli sebanyak apapun energi spiritual yang Dev pindahkan, wanita tua itu tidak bereaksi. Dev mengernyitkan keningnya, lantas apakah saya salah? Sejak awal Dev mengira wanita luar ini kesurupan, dan dia perlu memaksa setan itu untuk keluar dari tubuh wanita tua lalu menyerap energinya dan memperbaikinya. Tapi sekarang, kelihatannya wanita tua ini tidak kesurupan. "Tuan Dev," Indrawan berteriak pelan pada Dev yang termenung, dengan raut wajahnya yang sedikit aneh. Yuki juga memberanikan diri untuk berdiri di samping Dev. Meskipun dia takut, tapi dia juga penasaran seperti apa rupa setan itu. Tapi Dev tetap termenung, dan suasana di kamar itu menjadi canggung. Dev menarik tangannya perlahan, keningnya terlihat mulai berkeringat. Tadi dia mengerahkan terlalu banyak energi spiritual, dan membuatnya sedikit kelelahan. "Dia bukan kesurupan, saya akan memeriksanya lagi." Setelah berkata, Dev mengambil jarum perak dan menusukkannya pada pergelangan tangan wanita tua itu lalu memutarnya dengan pelan. Segera, jarum perak itu menusuk secara menyeluruh ke pergelangan tangan wanita tua. Setelah beberapa saat, Dev menarik jarum perak itu dan pergelangan tangan wanita tua itu tiba-tiba meneteskan darah hitam. Saat melihat tetesan darah hitam dari pergelangan tangan wanita tua, semua orang tercengang. Terutama Bambang, wajahnya terlihat sangat panik. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi takut akan mengganggu Dev. "Tuan Dev, apa yang terjadi?" Indrawan merasa heran, orang biasa tidak mungkin meneteskan darah hitam. Ini adalah gejala keracunan, sepertinya dia keracunan dan membuat kesadarannya terganggu makanya dia menjadi seperti orang gila. Dev menjelaskan. "Keracunan?" Indrawan tercengang, dia menatap Bambang lalu berkata, "Bambang, sebelum sakit, apakah istrimu memakan sesuatu? Kenapa bisa keracunan?" Bambang mengernyitkan keningnya dan memikirkannya kembali, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak memakan apapun. "Setelah pulang dari berziarah, kami hanya makan seperti biasa, saya juga ikut makan, kenapa saya tidak keracunan?" Seketika itu Indrawan juga tidak tahu harus berkata apa, dia hanya menatap Dev. "Coba ingat-ingat lagi, apakah istrimu memakan sesuatu setelah berziarah, meminum air, memakan buah-buahan atau tanaman liar, atau memegang sesuatu yang ada di sekitar sana?" Dev kembali bertanya kepada Bambang. "Tidak, tidak ada, tidak memegang apapun." Hanya saja, saat menjawab, Bambang menghindari tatapan mata Dev. Melihat Bambang yang bersikap seperti itu, Dev tahu kalau dia pasti sedang berbohong. Karena mereka tidak berniat berkata jujur, maka tidak peduli betapa Dev mengasihani mereka, dia juga tidak bisa menyembuhkannya. "Kalau begitu, kalian cari saja dokter lain, saya tidak bisa menyembuhkannya." Dev menyimpan kembali jarum perak dan hendak pergi. Seketika itu Bambang menjadi panik, dan Indrawan juga menyadari kalau Bambang sedang menyembunyikan sesuatu, lalu memarahi Bambang, "Bambang, saya meminta bantuan Tuan Dev untuk menyembuhkan istrimu, tapi kamu malah tidak mau berkata jujur, apa kamu berniat melihat istrimu mati begitu saja?" Bambang tampak serba salah, dia melihat istrinya yang terbaring di ranjang, dan menggertakkan giginya dan berkata, "Kami memang melihat sesuatu saat berada di kuburan, lalu istriku mengambilnya dan membawanya sampai ke rumah." Bab 174. "Apa itu?" Indrawan dan Dev bertanya di waktu bersamaan. "Sebuah jamur, ukurannya sangat besar, sekilas terlihat seperti jamur lingzi tapi ada yang berbeda. Istriku merasa jamur ini pasti sangat bernilai, jadi dia membawanya pulang." Bambang menjawab dengan canggung. "Di mana jamur itu? Coba perlihatkan padaku," kata Dev.
Bambang menganggukkan kepalanya, dan berjalan keluar dari kamar. Segera, dia kembali dengan sebuah botol kaca besar di tangannya. Di dalam botol kaca itu tampak sebuah benda yang mirip dengan jamur lingzi, tapi jamur lingzi ini tidak terlihat seperti sebuah tanaman. Jamur lingzi apa ini? Bentuknya tidak karuan. Yuki melihat benda yang ada di dalam botol kaca itu dan hampir muntah. Ini memang sebuah benda hidup, dia tumbuh di tanah, dan kelihatan seperti sebongkah daging. Sambil berkata, Bambang membuka botol kaca itu dan mengeluarkan benda itu. Bambang, hati-hati beracun. Indrawan yang melihat Bambang hendak mengeluarkan benda itu dengan tangan kosong, berteriak dengan panik. Tidak apa-apa, saya sudah pernah memegangnya. Kalau beracun, saya pasti sudah terkena racunnya. Bambang tidak percaya, dan langsung mengeluarkan benda itu dengan tangannya. Kalau begitu, istrimu juga tidak mungkin terkena racun benda ini. Indrawan berkata, kalau benda itu tidak meracuni Bambang yang memegangnya, maka istrinya juga seharusnya tidak akan teracuni. Kalau hanya dipegang, tidak apa-apa, tapi kalau digigit, akan teracuni. Dev berkata sambil mengambil benda itu dari tangan Bambang, lalu membaliknya, dan benar saja, di bagian bawah benda itu terlihat sebuah bekas gigitan. Dan saat Bambang melihat bekas gigitan itu, dia terkejut. Saya sudah memberitahunya sejak awal, jangan memakan benda yang asal-usulnya tidak jelas ini. Tidak disangka dia memakannya diam-diam. Kalau tahu begitu saya tidak akan membiarkannya mengambilnya. Bambang menyesal, dia tidak berhenti memukuli dirinya sendiri. Bambang, jangan melukai dirimu sendiri. Tuan Dev akan mencari solusinya. Indrawan menarik Bambang dan berkata pada Dev, Tuan Dev, sebenarnya benda apa ini? Dilihat bagaimanapun tidak mirip dengan jamur lingzi. Dev mengulurkan tangannya dan mengambil benda di tangan Bambang, lalu mencubitnya seketika. Benda itu terlihat bergerak, seperti bisa merasakan cubitan itu. Ini namanya Wu Tao Lingzi. Dia terlihat seperti jamur lingzi, tapi kekuatan Feng Shui-nya sangat besar. Dia tumbuh di tempat yang keruh, dia termasuk makhluk hidup, dan juga tumbuhan. Dia bisa merasakan segala sesuatu yang ada di dunia. Benda yang mirip jamur lingzi ini disebut Tai Sui. Dia memiliki indera, dan membuatnya menjadi Wu Tao Lingzi. Benda ini sangat jarang ditemui. Biasanya mereka dipetik atau dimakan oleh hewan saat masih berukuran kecil. Yang tumbuh sebesar ini benar-benar sangat jarang. Benda ini sangat beracun, mereka menggunakan bangkai sebagai sumber nutrisi mereka. Karena itu mereka bisa tumbuh besar di kuburan. Untunglah dia hanya menggigit satu gigitan. Kalau tidak, bahkan Dewa Penyembuh pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Meskipun benda ini sangat langka tapi dia tidak memiliki kegunaan sebagai obat. Kalau kamu merebusnya dan meminumnya, pasti akan mati. Dev menjelaskan dengan serius. Mendengar penjelasan Dev, Bambang terkejut sampai gemetaran. Untunglah karena istrinya sakit, dia belum sempat merebusnya untuk diminum, kalau tidak dia pasti sudah mati. Tuan Dev, kalau begitu apakah istrinya Bambang masih bisa diselamatkan? Indrawan bertanya dengan suara pelan. Bisa, Dev menganggukkan kepalanya, dia mengembalikan jamur lingzi itu kepada Bambang, lalu mengeluarkan jarum perak dan mulai menusukkannya pada istri Bambang dengan cepat. Setelah sesaat, istri Bambang tersadar dan memuntahkan seteguk darah hitam. Bab 175. Dev melambaikan tangannya dan mengambil kembali semua jarum perak, lalu menyimpannya ke dalam kantong kain. Sudah, dia akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Dev berkata pada Bambang. Istriku, istriku. Bambang bergegas menghampiri istrinya dan memanggilnya. Wanita tua itu perlahan membuka matanya dan melihat begitu banyak orang di kamarnya, lalu bertanya dengan heran, Bambang, kenapa ada banyak orang di rumah kita? Oh, tidak apa-apa, ini adalah orang yang menyembuhkanmu. Sekarang kamu sudah tidak apa-apa, cukup beristirahat saja. Bambang yang melihat istrinya sudah kembali normal merasa sangat bahagia. Dev dan yang lainnya berjalan keluar dari kamar, dan kembali ke halaman kecil, dan saat Bambang berjalan keluar, dia langsung bersujud pada Dev. Dev tercengang dan segera mengangkat Bambang, dia tidak mengizinkan Bambang bersujud padanya. Penyelamat, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan kami, tapi kami tidak punya uang. Saya tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Bambang terus berterima kasih pada Dev. Bambang yang sejak awal terus meragukan Dev, sekarang dipenuhi dengan rasa terima kasih. Bambang, Tuan Dev juga tidak datang demi uang, kamu jangan seperti ini. Indrawan membujuk Bambang. Kalau karena uang, Dev pasti tidak akan datang. Benar, dia pasti tidak kekurangan uang. Bambang terus mengangguk, karena dia melihat Yuki dan Dev datang dengan mobil mewah, mana mungkin kekurangan uang. Saya akan menangkap beberapa ekor ayam dan bebek yang saya pelihara untuk Tuan Dev bawa pulang. Ayam dan bebek kami tidak diberi makan pelet. Bambang berkata sambil bersiap untuk menangkap ayam dan bebek. Dev langsung menghentikannya, Paman Bambang, jangan sungkan padaku. Kalau kamu benar-benar merasa berterima kasih padaku, apakah kamu bisa memberikan jamur lingzi itu padaku? Saya akan membelinya. Bambang tercengang, dia menatap Dev dengan bingung. Tuan Dev, bukankah kamu mengatakan kalau benda itu tidak ada khasiatnya, dan beracun, kenapa kamu menginginkannya?
Benda ini tidak ada artinya di tangan orang biasa, tapi saya memerlukannya untuk berlatih. Dev kebetulan memerlukan benda semacam ini untuk berlatih. Kalau dia bisa menyerap nutrisi yang ada di jamur Lingzi ini, kekuatannya pasti akan bertambah pesat. Kalau Tuan Dev memerlukannya, maka saya akan memberikannya kepadamu. Lagi pula saya juga akan membuangnya, saya tidak berani membiarkannya di dalam rumah. Bambang berkata tanpa ragu, dan langsung memberikan jamur Lingzi yang ada di tangannya kepada Dev. Dev ingin membayar, tapi Bambang langsung menolak, dia tidak akan menerima uang dari Dev. Setelah meninggalkan rumah Bambang, Yuki berkata dengan sedikit kecewa, awalnya saya kira akan melihat hal baru yang menakjubkan, ternyata apapun tidak ada. Melihat Yuki yang merasa kecewa, Dev berkata sambil tersenyum, mana ada setan sebanyak itu, tapi kalau kamu sampai bertemu dengan salah satu dari mereka, jangan kaget sampai pingsan ya. Kalau ada kamu yang melindungiku, saya tidak akan takut. Yuki tersenyum pada Dev. Setelah mengantar Dev pulang ke rumah, Yuki langsung pergi, dan saat Dev berjalan ke atas, bayangan Yvonne terlihat di balik sebuah pohon, dia menatap punggung Dev dengan perasaan yang campur aduk. Dia sudah lama menunggu Dev diam-diam di balik pohon. Dia ingin melihat dengan jelas siapa wanita itu. Namun karena sudah malam, dan Yuki juga tidak turun dari mobil, Yvonne masih tidak bisa melihatnya. Putriku, ayo pulang. Kalau Dev benar-benar memilih wanita kaya itu, maka biarkan saja. Melissa berkata sambil menepuk pundak Yvonne dengan pelan. Iya, Yvonne mengangguk, matanya sudah basah sejak tadi. Dan saat Dev sampai di rumah, dia langsung bersiap untuk tidur. Karena besok hari Sabtu jadi dia berniat pergi ke perumahan Bumi Indah. Energi spiritual di sana sangat baik dan banyak juga tidak ada orang yang mengganggu, jadi dia bisa menyerap nutrisi dari jamur Lingzi ini. Bab 176. Pada saat itu, di ruangan manajer restoran 5, Navarro yang lengannya masih diperban sedang duduk bersama Hercules. Tuan muda Navarro, kamu meminta orang untuk menghubungiku, apa ada urusan? Hercules bertanya sambil menuangkan teh untuk Navarro. Keluarga Kintan juga termasuk orang kaya di kota Surau, meskipun geng naga api tidak memerlukan keluarga Kintan, tapi orang kaya itu bak dewa uang, Hercules tahu kalau kedatangan Navarro hari ini pasti untuk mengantarkan uang padanya. Kak Hercules, saya mendengar kalau Kak Hercules itu sangat hebat, ternyata kabar itu memang benar, otot-otot Kak Hercules ini pasti bisa mengalahkan 5 pria kekar dengan gampang. Navarro mulai menyanjung Hercules. Haha, Tuan Navarro bisa saja, kalau ada masalah, langsung sampaikan saja, kalau saya bisa membantu, saya tidak akan menolaknya. Hercules tertawa. Kak Hercules, jujur saja, saya mempunyai seorang musuh dan berharap Kak Hercules membantu saya untuk membalaskan dendam. Setelah permasalahan diselesaikan, saya akan membayar 1 miliar, sekarang saya membawa 500 juta sebagai uang muka. Navarro berkata sambil meletakkan secarik giro di hadapan Hercules. Hahaha, tidak diragukan lagi memang putra orang kaya, royal sekali. Hercules sedikit kaget, Navarro langsung membuka harga 1 miliar dengan gampang. Namun setelah itu, senyuman Hercules tiba-tiba sirna, dan menatap Navarro dengan serius, saya tahu kalau Jansen berhutang budi kepada keluarga Kintan, kenapa kamu tidak mencarinya untuk membalas dendam kepada musuhmu? Lagi pula pengawal keluarga Kintan juga tidak sedikit, kenapa sampai harus mencari kami geng naga api? Karena geng naga api dan Yayasan Nusantara dari dulu tidak pernah cocok, Tuan Navarro tidak mencari Yayasan Nusantara, malah datang pada geng naga api, bukankah ini sedikit aneh? Hercules tahu kalau Jansen berhutang budi pada keluarga Kintan, hal itu sudah bukan rahasia. Jangan bahas Jansen yang tidak tahu balas budi itu lagi, kalau bukan karena keluarga Kintan, dia pasti sudah mati sejak dulu, sekarang dia malah menjadi budaknya keluarga Tanaka, dan memutuskan hubungan dengan keluarga Kintan. Navarro yang mendengar nama Jansen seketika mengamuk dan memaki, dan untuk para pengawal keluarga Kintan, saya tidak bisa menggerakkan mereka karena mereka hanya mendengar perintah ayahku. Ayahku mengira saya masih memulihkan diri di rumah sakit. Hehehe, baik. Hercules menganggukkan kepalanya. Belakangan ini Jansen memang terlihat lebih akrab dengan keluarga Tanaka. Apakah musuh Tuan Navarro adalah keturunan pejabat? Saya beritahu ya, kami geng naga api tidak akan berurusan dengan keluarga pejabat. Kak Hercules, tenang saja, hanya seorang biasa, tapi dia bisa bela diri, dia juga bukan keturunan pejabat manapun. Navarro menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, besok saya akan menyuruh Fabian membawa beberapa bawahan kami untuk mencari Tuan Navarro, karena dia musuh Tuan Navarro, biar Tuan Navarro saja yang memutuskan bagaimana mengurusnya. Hercules berkata dengan tenang. Kak Hercules, apakah bisa mengutus lebih banyak orang? Navarro yang mendengar Hercules akan mengutus belasan orang merasa tidak tenang, karena kekuatan Dev sangat besar, dia sudah melihat bagaimana Dev mengalahkan beberapa orang dengan sangat cepat. Kenapa? Apakah musuhmu sangat kuat? Belasan orang tidak cukup, Hercules termenung. Tidak,
Tidak sekuat itu, hanya saja membawa lebih banyak orang akan lebih baik, dengan begitu akan lebih berwibawakan. Navarro sedikit waspada, dia tidak berani berkata jujur pada Hercules tentang kekuatan Dev. Dia takut Hercules akan menolaknya, atau menyuruhnya membayar lebih banyak. Baiklah, kalau Tuan Navarro berkata seperti itu, maka saya akan mengutus 30 orang, agar Tuan Navarro terlihat lebih berwibawa. Saya harap kerjasama kita akan lancar ya. Hercules bangkit berdiri dan menjabat tangan Navarro. Terima kasih Kak Hercules. Navarro berkata dengan bahagia. Dan setelah keluar dari restoran 5, Navarro kembali ke mobilnya. Sana menunggunya di dalam mobil. Kak Navarro, bagaimana? Sana bertanya dengan panik. Kita lihat saja besok, bagaimana Dev akan bersujud dan memohon ampun pada kita. Saya akan menginjaknya di bawah kakiku dan menunjukkan padanya betapa hebatnya saya. Mata Navarro menunjukkan kilat dingin, dan tampak sangat bangga. Bab 177. Keesokan paginya, Dev berpamitan pada orang tuanya, dan membawa jamur Lingzi menuju villa perumahan Bumi Indah. Pada saat itu, di depan area perumahan, Billy, Mona dan Ivana terlihat sedang berdebat dengan petugas keamanan yang bertugas. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kami datang untuk membeli rumah. Apakah seperti ini cara kalian memperlakukan tamu? Mona berteriak pada petugas keamanan itu. Awalnya dia sangat senang karena dia datang untuk melihat-lihat rumah. Kalau komisinya sudah dibayarkan, mereka sudah bisa membayar uang muka, meskipun mereka tidak sanggup membeli villa yang ada di atas gunung. Tapi bisa membeli rumah di bawah kaki gunung juga tidak buruk. Tapi siapa sangka, petugas keamanan malah tidak mengizinkan mereka masuk, dan itu membuat Mona sangat marah. Kalau mau membeli rumah, kalian bisa mendatangi kantor penjualan yang ada di sebelah. Kalian tidak diizinkan masuk sebelum menjadi penghuni. Seorang petugas keamanan berkata pada Mona dengan wajah datar. Bagaimana kami bisa membeli kalau kami tidak bisa masuk untuk melihat-lihat model rumah? Mona masih memperdebatkannya. Kalau kalian mau melihat rumah, kalian bisa meminta staf pemasaran untuk membawa kalian masuk. Kalau tidak, kalian tidak akan diizinkan untuk masuk. Ini adalah aturan kami. Petugas keamanan itu tetap menghalangi dan tidak membiarkan mereka masuk. Mona, sudahlah, ayo kita ke kantor pemasaran saja dulu, lalu meminta staf pemasaran untuk membawa kita masuk. Billy menarik Mona. Meskipun Billy juga merasa kesal, tapi dia tidak berani membuat keributan di sini, karena ini adalah perumahan Bumi Indah, kompleks perumahan terbaik yang ada di kota Surau. Yang tinggal di sini adalah orang-orang penting, dia yang hanya seorang manajer tidak berani mengacau di sini. Mona yang melihat itu hanya bisa memelototi petugas keamanan itu dengan kesal. Tunggu saja kamu. Setelah saya menjadi penghuni, saya akan langsung menyuruh developer untuk menemecatmu. Billy dan yang lainnya pergi menuju kantor pemasaran, sedangkan petugas keamanan itu hanya mencibir, apa-apaan, dia kira dia sangat hebat. Dan saat Billy bertiga beranjak dari depan pintu perumahan, Dev sedang menyetir akord tuanya menuju ke sana. Petugas keamanan yang sudah melihat mobil Dev dari kejauhan langsung memberi isyarat untuk menghentikan mobilnya. Mereka sudah bekerja cukup lama di perumahan Bumi Indah, dan tidak pernah melihat penghuni yang mengendarai mobil akord tua. Dev menghentikan mobilnya, dan seorang petugas keamanan segera menghampirinya untuk menanyai keperluannya. Tapi saat Dev menurunkan jendela mobilnya, petugas keamanan yang melihat Dev seketika termenung. Dan baru tersadar setelah sesaat, oh ternyata Pak Dev ya, maaf ya. Dev sempat tinggal di villa di atas gunung untuk sementara waktu. Perlu diketahui kalau itu adalah unit paling mahal yang ada di perumahan Bumi Indah. Jadi para petugas keamanan itu sudah mengenali Dev. Tidak masalah, Dev tersenyum. Segera, petugas keamanan itu melambaikan tangannya, cepat buka gerbangnya. Pak Dev sudah datang. Saat petugas yang ada di depan pintu mendengarkan nama Dev, dia bergegas membuka gerbang, dan segera membungkus saat mobil Dev melewatinya. Tapi pada saat Dev hendak melewati gerbang, sebuah mobil Maserati berwarna merah tiba-tiba menerobos dan ingin mendahului Dev untuk masuk ke dalam area perumahan. Dev tidak sempat mengerem mobilnya, dan menabrak bagian belakang mobil Maserati itu. Seketika para petugas keamanan itu tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada mobil yang menerobos masuk, dan menyebabkan kecelakaan. Kejadian ini terjadi di depan gerbang perumahan. Mereka sebagai petugas keamanan juga punya tanggung jawab, jadi mereka juga sangat marah pada pengemudi Maserati itu. Sialan, bagaimana caramu menyetir? Hanya sebuah akord tua berani menabrak mobilku. Apa kamu tahu berapa harga mobilku? Seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam dan topi jerami modis turun dari mobil. Melihat mobil kesayangannya tertabrak, dia langsung meneriaki Dev. Bab 178. Awalnya Dev berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai, karena yang salah adalah pengemudi itu, yang tiba-tiba menerobos masuk di depan pintu gerbang, tapi tidak disangka malah dia yang memaki Dev, dan membuat Dev juga seketika emosi. Jelas-jelas kamu yang mendadak muncul dan menyerobot, sekarang kamu menyalahkanku karena menabrak mobilmu. Dev bertanya balik pada wanita itu.
Kenapa? Hanya sebuah akor tua, untuk apa menghalangi jalan? Apa ini tempat yang bisa kamu datangi? Wanita itu menatap Dev dengan jijik, lalu berteriak kepada beberapa petugas keamanan itu, bagaimana cara kalian bekerja? Mobil butut seperti ini juga diizinkan masuk. Membuat malu saja, mencoreng wajah kami para penghuni saja. Beberapa petugas keamanan itu menatap wanita itu tapi mereka tidak berani menunjukkan kekesalan mereka. Karena bagaimanapun mereka hanyalah petugas keamanan, mereka tidak bisa menyinggung wanita yang ada di hadapan mereka. Dev melihat wanita yang arogan itu, dan sangat ingin menamparinya, tapi dia juga mengejar waktu untuk berlatih, dan tidak mau membuang-buang waktunya. Jadi dia berkata kepada wanita itu, katakan saja berapa harganya, saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Wanita itu melihat Dev yang acuh tak acuh, segera berkata dengan nada tinggi, apa kamu tahu berapa harga mobilku ini? 2 miliar lebih, untuk memperbaiki bagian yang kamu tabrak ini paling tidak membutuhkan 200 juta, menjual mobilmu ini pun tidak akan cukup. Tidak usah banyak omong, katakan saja berapa harganya. Dev mengernyitkan keningnya. Kamu berani mengataiku banyak bicara. Percaya tidak saya? Saat wanita itu berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan hendak menampari Dev, tapi Dev berhasil meraih tangannya lalu berbalik menampari wanita itu dengan kuat. Wanita yang mengenakan kacamata hitam itu terhempas, bahkan topinya sampai terbang, dan seketika itu, dia tercengang. Dia tidak menyangka Dev berani memukulinya, hanya seseorang yang mengendarai akor tua, kenapa punya nyali untuk memukulinya? Bagus, kamu berani menampariku, kalau saya tidak menghabisimu, saya tidak akan puas. Wanita itu berteriak sambil mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Beberapa petugas keamanan yang melihat Dev memukuli wanita itu merasa lega, tapi mereka juga tahu, masalahnya akan menjadi semakin runyam. Seorang petugas keamanan segera menghubungi manajer developer. Setelah menelpon, wanita itu menatap Dev dengan arogan, tunggu saja kamu, suamiku akan datang untuk menghabisimu. Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu, kalau kamu tidak menyingkirkan mobilmu, saya akan menabraknya hingga terbang. Dev tidak ingin berdebat dengan wanita itu, dia sudah lama tidak berlatih, jadi dia ingin memanfaatkan waktunya untuk berlatih. Kamu berani menabrak mobilku sampai terbang. Kalau kamu hebat, tabrak saja, lihat bagaimana saya akan membuatmu bangkrut. Wanita itu berteriak, dia tidak percaya Dev akan berani menabrak mobilnya. Ini adalah mobil mewah yang bernilai miliaran, Dev tidak akan sanggup mengganti rugi. Melihat sikap wanita itu, Dev merasa tidak ada gunanya lagi banyak berbicara dengannya, jadi dia segera naik ke mobil dan hendak menabrak Maserati yang ada di depannya sampai terbang. Tapi pada saat itu, Billy bertiga datang bersama dengan seorang staf pemasaran, mereka bersiap untuk melihat rumah. Dev? Saat melihat Dev, Mona berteriak kaget. Karena ini bukan tempat yang bisa didatangi oleh orang biasa, orang miskin seperti Dev jarang terlihat di sini, mereka tidak tahu apa yang Dev lakukan di sini. Dev yang melihat Mona dan yang lainnya juga bertanya dengan bingung, apa yang membawa kalian kemari? Kamu bertanya kepada kami, seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri sedang apa di sini. Kami datang kemari untuk membeli rumah, kamu kemari untuk apa? Billy bertanya dengan wajah jijik, dia melihat Dev lalu melihat mobil Dev yang menabrak Maserati di depannya, lalu tertawa bahagia. Dev, sepertinya kalian menyetirmu jelek ya, kenapa sampai menabrak mobil orang? Atau kamu ingin ikut mobil penghuni untuk menerobos masuk? Bab 179. Ivana yang melihat Dev menabrak mobil orang lain yang merupakan sebuah Maserati juga berteriak kaget, Dev, kamu mendapat jackpot, kamu menabrak sebuah Maserati, mobil ini harganya miliaran, menjual mobilmu saja pasti tidak cukup untuk mengganti rugi. Saya bisa mengganti rugi atau tidak juga bukan urusan kalian. Dev berkata dengan sinis. Dev, saya beritahu ya, perusahaan tidak akan membayarkan gajimu lebih awal. Kamu untuk apa berkeliaran dengan mengendarai mobil butut ini sekarang kamu pasti akan bangkrut. Billy menyeringai, wajahnya terlihat sangat bahagia. Dev, apa yang sebenarnya terjadi? Habislah kamu kali ini. Mona mengernyitkan keningnya dan bertanya pada Dev. Bukan masalah besar, hanya menabrak sebuah mobil kan? Dev tersenyum, ini bahkan tidak dia anggap sebagai masalah. Menabrak sebuah mobil saja kan? Tolong buka matamu lebar-lebar, mobil apa yang kamu tabrak ini? Ini Maserati, harganya miliaran, kamu tidak mengerti. Ivana mencibir. Dev, saya anjurkan kamu naik motor saja, kamu tidak cocok mengendarai mobil, hari ini kamu menabrak sebuah Maserati, besok bisa saja menabrak Porsche, menjualmu pun tidak akan cukup untuk mengganti kerugiannya. Billy membujuk Dev dengan sepenuh hati, tapi tatapan matanya terlihat mengejek. Saat itu,
Wanita yang melihat Billy bertiga sedang menghina Dev semakin yakin kalau Dev hanyalah sampah masyarakat, seseorang yang tidak memiliki kehebatan apapun, dan mulai berteriak dengan keras, "Brengsek, bukankah kamu sangat gila? Berani mengatakan akan menabrak mobilku sampai terbang, kalau begitu tabrak saja." Wanita itu menghina Dev, dan terus memprovokasi Dev. Dev juga malas beromong kosong dengan mereka, jadi dia masuk ke mobil dan berencana menabrak Maserati itu sampai terbang. "Dev, gila ya kamu, turun." Mona menarik Dev, apa kamu tahu berapa harga mobil ini? "Jangan gegabah, kalau kamu bangkrut, menjual rumah juga tidak akan bisa mengganti rugi." Mona awalnya tidak ingin menghiraukan Dev, tapi menabrak Maserati adalah masalah besar. Mona tidak bisa tidak peduli, ganti ruginya akan sangat besar. Kalau sampai Dev tidak sanggup membayarnya, mereka pasti akan datang untuk meminjam uang pada keluarganya. "Mon, untuk apa kamu memperdulikannya? Dia akan sangat hebat, biarkan dia menabraknya. Kalau dia sanggup membayar dia bisa kembali ke penjara, lagi pula dia juga bukan pertama kalinya masuk penjara." Billy memasang raut wajah dingin, dia merasa tidak senang melihat Mona yang menghentikan Dev. Kalau sampai dia benar-benar menabraknya, ganti ruginya akan mencapai ratusan juta. Ini bukan masalah sepele. Keluarga Dev tidak akan bisa menguranti rugi walaupun menjual rumah mereka. Apa yang harus dilakukan orang tuanya nanti? Mona memelototi Billy. Meskipun Mona tidak menyukai Dev dan juga keluarganya, karena dia merasa keluarga Dev sengaja mendekati mereka hanya karena keluarga mereka kaya. Tapi itu tidak menandakan kalau Mona akan membiarkan keluarga Dev hancur berantakan. Kalau sampai Dev menabrak mobil itu karena gegabah, maka bisa-bisa habislah seluruh keluarganya. Billy melihat Mona yang melindungi Dev terlihat sangat marah. Dev melirik Mona sekilas, dan merasa kalau pandangan Mona terhadapnya sudah banyak berubah. Dia merasa Mona bukanlah orang yang teramat jahat. Pada saat itu terdengar mobil melaju dengan cepat dan beberapa orang berbadan kekser dan berwajah sangar turun dan mobil itu dengan membawa tongkat. "Suamiku." Wanita itu menghampiri seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga dan berkata dengan centil, "Suamiku, tadi ada orang yang memukulku. Lihat-hatlah wajahku yang dipukuli ya ini." Pria itu melihat wajah wanita itu dan langsung mengamuk, "Bajingan mana yang berani memukuli istriku, maju sekarang juga." Bab 180. Dev langsung melangkah maju, "Saya yang memukulinya." Pria itu menilai Dev dan melirik ke arah Billy dan lainnya, lalu mendengus, "Sialan, berlutut pada istriku sekarang juga lalu minta maaf padanya. Setelah itu saya akan mempertimbangkan untuk mengampunimu, kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa kubur." Billy yang mendengarnya terkejut. Pria itu mengira mereka dan Dev adalah satu kawanan. Dia menjelaskan dengan panik, Kak, Anda salah paham. Kami tidak datang bersama. Meskipun kami mengenalnya tapi masalah ini adalah urusannya sendiri. Kami tidak tahu menahu." Pria itu melirik istrinya, dan istrinya mengangguk, "Bajingan ini yang menabrak mobilku, lalu menampariku. Hei, masalah mobil bisa kita selesaikan dengan uang, tapi kamu berani memukuli istriku. Kalau kamu berlutut sekarang saya mungkin akan mengampunimu." Pria itu menatap Dev dengan tatapan membunuh. Dev tersenyum santai, "Kalian sangat suka membuat orang berlutut ya? Tapi saya beritahu ya, saya tidak akan pernah berlutut pada siapapun kecuali kedua orang tuaku, kalian tidak pantas membuatku berlutut pada kalian." "Sialan, apa katamu?" Pria itu mengernyitkan keningnya dan mulai berteriak marah. Dia tidak percaya Dev yang hanya seorang diri berani mengatakan hal seperti itu di depan dia yang membawa banyak anggota. "Dev, kamu gila ya? Ini namanya bosan hidup." Mona menegur Dev dengan keras. Sedangkan wajah Billy seketika memucat, "Dev, sudah sampai tahap seperti ini. Jangan berlagak lagi, kalaupun kamu berlutut sekarang kami juga tidak akan menertawaimu. Kami juga tidak akan berkata apapun pada perusahaan." "Benar, kami tidak akan mengatakan apapun, berlututlah. Kalau tidak kamu akan dipukuli oleh mereka, sebaiknya kamu berlutut saja." Ivana juga terkekeh. "Kalau kalian suka berlutut, kalian saja yang berlutut." Dev menoleh dan berkata kepada Billy dan Ivana. Kalau hebat teruskan saja kegilaanmu itu, kita lihat saja siapa yang akan berlutut pada akhirnya." Billy mencibir. Pria itu melihat Dev yang entah merasa hebat dan tak mau berlutut memasang wajah dingin, "Hebat juga ya kamu. Tapi sayangnya hari ini kamu bertemu dengan orang yang jauh lebih hebat, saya akan membuatmu bertekuk lutut." Setelah berkata, pria itu melambaikan tangannya, serang, dan lumpuhkan dia.
Seketika, belasan orang itu menyerbu ke arah Dev. Billy dan yang lainnya yang melihat situasi itu segera bersembunyi. Meskipun Mona merasa cemas, tapi di saat seperti ini dia sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Berhenti. Tiba-tiba suara marah terdengar, seorang manajer developer yang mengenakan setelan jas datang dengan tergesa-gesa bersama beberapa petugas keamanan. Manajer Harry, apa maksudmu? Kenapa menghentikanku? Pria itu melihat manajer developer dan bertanya dengan wajah tidak senang. Kak Desmond, beri sedikit muka padaku ya, masalah hari ini kita sudahi saja, kerugiannya biar saya yang mengurusnya. Harry berkata dengan wajah penuh senyuman. Sepertinya kedua orang ini saling mengenal, karena yang satu adalah penghuni dan yang satunya lagi adalah manajer developer. Saling mengenal pun tidak ada salahnya. Pak Harry, apakah kamu salah makan obat hari ini? Atau bocah ini anggota keluargamu? Kenapa kamu malah membantunya berbicara? Desmond bertanya dengan wajah bingung. Harry menatap Dev lalu berbisik pelan kepada pria itu, Kak Desmond. Kamu mungkin tidak tahu, tapi Pak Dev adalah penghuni villa yang ada di atas gunung. Dia sudah tinggal di sini cukup lama. Desmond yang mendengarnya seketika termenung, bukankah itu villa milik keluarga Tanaka? Benar, kalau dia bisa tinggal di sana, artinya dia dan keluarga Tanaka mempunyai hubungan. Harry menganggukkan kepalanya. Desmond melirik Dev lalu kembali menilainya. Tatapan matanya penuh ketidakpercayaan. Saya tidak percaya bocah ini punya hubungan dengan keluarga Tanaka. Dengan gayanya ini, tidak mungkin dia mempunyai hubungan dengan keluarga Tanaka. Dia yang mengendarai mobil Accord tua ini tidak mungkin punya hubungan dengan mereka. Pak Harry, jangan membohongiku. Saya tidak bisa memberimu muka untuk masalah ini. Desmond tidak percaya, karena pakaian yang dikenakan Dev, dan mobilnya yang hanya sebuah Accord tua, mana mungkin mempunyai hubungan dengan keluarga konglomerat seperti keluarga Tanaka.